Oke, baiklah kita akan melakukan konfigurasi VoIP server atau Voice over Internet Protocol, yaitu dengan menggunakan dua klien dalam satu komputer. Jadi sistemnya seperti ini. DCXPON akan dapat melakukan panggilan ke Joyper, dan Joyper juga akan dapat melakukan panggilan ke DCXPON. Yaitu dengan menggunakan IP address dan nomor telepon yang telah didaftarkan ke server. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasinya. Pertama-tama kita akan melakukan atau membuka VirtualBox. Kemudian kita buat mesin yang baru. Kita buat aja namanya telepon. Untuk name kita buat telepon VoIP. Oke, namanya telepon VoIP. Kemudian tipe kita pilih Linux. Untuk version kita pilih Red Hat 32. Ini dia Red Hat 32. Kemudian next. Memory size kita ubah menjadi 700-an ya, 740 bisa. 740 juga bisa. Kemudian next. Kita pilih yang tengah, create a virtual hard disk now. Hard disk file type kita pilih VHD. Oke, di sini next. Kemudian lokasinya next saja. Oke. Untuk pembuatan data nama sudah selesai. Sekarang kita akan men-setting alamat untuk penginstalan ke folder Trickbox. Kita setting dari VirtualBox dengan cara setting, pilih storage, empty, dan tanda disk yang sebelah kanan. Itu cari di sini listnya aplikasi atau Trickbox. Aplikasi Trickbox. Jika tidak ada di sini list dari Trickbox, maka kita cari di Choose Virtual Optical. Nah, ini dia. Mungkin di sini tidak ada, maka carilah di D atau di C atau di dokumen. Terserah di D, mau dimanapun itu, dicari saja sampai dengan ketemu. Kemudian klik Trickbox-nya dan open.
Tapi karena tadi listnya sudah ada, maka ini kita cancel saja ya. Di cancel. Lihat di sini sudah ada tadi. Ya ini deh track box. Kita pilih aja langsung. Kemudian oke. Setelah ini kita klik start atau mulai. Ya, pada tampilan trackbox yang pertama, lihat di sini ada keterangannya. Keterangannya yaitu untuk menginstal trackbox pada komputer Anda, tekan enter. Maka kita tekan enter. Tunggu proses sampai selesai. Ya. Oke. Pada keyboard type atau tipe keyboard kita pilih US. Klik tab, enter. Kemudian untuk time zone kita pilih Asia Jakarta. Dengan cara tekan tombol panah bawah. Ini dia. Setelah itu tekan tab pada keyboard, enter. Password kita ketikkan saja 1 sampai dengan 6 supaya gampang diingat. Kemudian ketik tab atau tekan tab untuk masuk ke password konfirmasi. Kemudian masuk lagi 1 sampai 6. Ya, setelah itu klik atau pilih OK. Enter. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Kita tunggu saja sampai selesai. Mungkin akan memakan waktu agak lama ya. Jadi jangan langsung bosan. Seperti
seperti inilah jika ingin belajar. Jika error, terus dicoba dan terus dicoba, maka akan ingat sampai lama atau sampai kapanpun.
Oke. Kemudian di sini telah muncul dan telah tampilan trickbox yang kedua. Tadi yang pertama ya. Di sini yang tampilan trickbox kedua. Kita jangan lagi meng-enter. Jika kita enter, maka dia akan kembali ke instalan yang pertama. Jadi di sini dia meminta supaya kita menginstal Asterisk. Ya. Sebenarnya aplikasi file server VoIP itu namanya Asterisk. Tapi Asterisk dikemas dalam satu file dengan Trickbox. Jadi Asterisk itu ada di dalam Trickbox. Jadi istilahnya Trickbox itu perangkat luarnya untuk merangkup semua aplikasi komponen dari Asterisk untuk server VoIP. Jadi di sini kita diminta untuk mengeluarkan disk yang kita cocokkan tadi ke perangkat lokal komputer kita, penyimpanan Trickbox kita, yaitu yang dari storage tadi ya, storage. Jadi itu kita lepaskan dulu, kita singkirkan. Itu dengan cara device optical drive. Ini dia, remove disk from virtual drive. Remove. Oke, kemudian kita reset dengan cara memilih machine reset. Ya, jadi saat inilah proses untuk instalan Asterisk atau server VoIP akan dimulai. Ini dia. Mudah-mudahan instalan Asterisknya berhasil dan tidak ada kendala. Biasanya itu akan seketika berhenti dan tidak jalan, tapi statusnya masih running. Oke, kita tunggu saya sampai selesai prosesnya. Oke, sepertinya penginstalan berhasil karena di sini first boot 91 pbxconfig _setup.sh sudah berhasil, sudah dilewati. Biasanya berhenti pada tampilan baris tersebut. Ya, sekarang kita tampil ke menu login. Kemudian kita masuk login dengan cara mengetikkan root
enter, passwordnya 1 sampai dengan 6. Enter, oke, masuk. Setelah masuk, kemudian kita ketikkan setup. Ketikkan setup, set up, enter. Ya, ini dia. Tampilan ini kita akan memilih alat yang kita gunakan untuk melakukan koneksi ke klien, yaitu kita pilih network configuration. Network configuration, pilih run tool atau menggunakan tab, enter. Ya, pada tampilan select action, pilih enter langsung karena kita ingin mengedit device. Enter saja. Ya, select a device, langsung saja enter. Karena kita akan mengkonfigurasi ETH0 sebagai jalur untuk terkoneksi ke klien. Dan di ETH0 ini ada settingan IP dan gateway dan netmask. Enter. Ya, di sini dia. Ini dia. The Ethernet configuration. Sini ada name, device, use atau use DHCP, static IP, netmask default, gateway IP. Sekarang kita masuk ke pengisian static IP. Kita masuk ke pengisian static IP itu dengan cara geser kursor ke static IP dengan menggunakan tab. Oke. Di sini kita diminta untuk menghilangkan tanda bintang dengan cara menekan spasi. Oke, kemudian static IP aktif, netmask aktif, dan ketiga ini menjadi biru ya. Oke, masuk ke static IP. Kita ketikkan IP untuk server. IP untuk server web, yaitu kita masukkan saja 192.168 50.3. Oke, masuk ke netmask. Netmasknya tetap ya 255 3 kali titik 0. 255 titik 0. Oke. Di sini kita ada melihat default gateway IP. Ya, default gateway IP ini kita kosongkan saja karena kita tidak menggunakan jaringan ke luar fisik dari komputer yang kita setting. Atau dengan kata lain, kita hanya menggunakan satu komputer, yaitu klien, server, atau kedua klien dan satu server ada di dalam komputer atau ada di dalam satu komputer. Itu dengan yang saya tunjukkan tadi aplikasinya, Recheck Phone dan
driver. Kemudian kita pilih langsung saja oke. Enter. Save. Save and exit. Kemudian jangan kita pilih run tool lagi. Jika kita pilih run tool, maka dia akan balik ke konfigurasi yang tadi. Maka kita pilih quit. Iya, ini dia. Kemudian kita mengetikkan reboot atau reboot. Ini dia, reboot untuk men-setting ulang. Enter. Kita tunggu sampai selesai. Itu dia, starting asterisk sudah tampil. Oke, masuk ke login. Kemudian kita login seperti yang tadi. Terus enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Oke, sudah masuk. Sekarang kita setting jaringan. Jaringan untuk memilih model jaringan host only adapter. Itu kita pilih atau klik kanan simbol PC, dua PC yang ada di sini. Klik kanan, network setting. Kemudian attach to pilih host only adapter, yaitu yang pada NAT-nya. Pada NAT host only adapter. Host only adapter ini maksudnya kita hanya berhubungan atau koneksi sekitar komputer yang di sini aja. Sini aja, satu layar ini atau satu PC ini aja, dan tidak ada keluar. Biasanya itu kalau koneksi keluar, kita memilih bridge adapter.
ya, misalnya bridge adapter. Tapi karena kita hanya lokal saja di dalam satu komputer, maka host only adapter. Oke. Kemudian pada advance kita pilih, maka pada promiscuous mode kita pilih allow, maksudnya izinkan semua. Kemudian oke. Maka settingan akan simpan. Setelah itu kita ketikkan service network restart. Service network restart. Enter. Oke, kita sedang restart. Ya. Kemudian kita buka browser. Kemudian kita ketikkan IP server yang tadi. Kita ketikkan IP server yang tadi pada alamat pencarian atau search or enter address 192.168.50.3. Enter. Ya, belum ada koneksi. Coba kita setting lagi di perangkat jaringan VirtualBox atau ya VirtualBox-nya ya. Di kanan properties, di kanan properties. Ya, ini dia tampilannya. Kita pilih TCP IP. Oke. Di sini kita hapus dulu. Ya. Ini juga kita hapus. Kita setting awal IP-nya 192.168.50.4. Kemudian headmask. Iya. Udah oke kan? Oke. Kemudian kita restart lagi. Enter. Iya. Masuk ke browser. Kemudian refresh.
Oke, dan Trickbox user mode telah terbuka dan terkoneksi ke browser. Ya, inilah dia tampilan Trickbox-nya ya untuk server VoIP. Oke, langsung kita masuk saja ke mode suite. Masukkan username yaitu main, passwordnya yaitu password. Oke. Ini dia masuk ke mode admin mode. Ini kita close saja. Oke. Setelah di sini kita masuk ke menu PBX. Ya, kemudian pilih PBX setting. Ya. Setelah ini setelah masuk ke PBX setting, kita lihat di menu sebelah kiri basic itu ada extension. Maka kita pilih, kita klik. Iya. Pada menu extension kita lihat ada device, dan pada device ini kita pilih generic SIP device untuk yang umumnya, perangkat umum. Kemudian kita klik submit. Ya, ini dia. Sekarang kita membuat atau mengisikan extension atau mendaftar ekstensi nomor dari atau data-data dari klien. Data klien yang ada di aplikasi Trichex Phone nantinya. Dan Jayper. Kemudian kita isikan user extension. Misalnya ini nomor HP ya, nomor handphone. Misalnya nomornya 44. Oh tidak, 234. 234. Display name-nya klien 1. Atau misalnya kita buat aja nama dari seorang siswa. Jainal. Ya, Jainal. Untuk aliasnya kita pilih atau kita isikan 234. Tetap ya. Tetap. Kemudian pada script kita masukkan nomor yang sama 234. Ya. Setelah itu kita klik submit. Submit. Ya.
Sesudah ini kita apply configuration change. Kemudian continue with reload. Oke, sudah masuk ke Jainal dengan nomor 234. Kemudian kita buat lagi satu lagi. Nomor kliennya, submit. Ya, masuk lagi. Misalnya kita buat aja di sini siswi, bukan siswi, untuk nomornya. Misalnya nomor 222. Name, display name, siswi. Kemudian SIP alias 222 masuk ke scratch. Sama seperti yang tadi, 222. Kemudian submit. Sudah itu apply configuration change, continue with reload. Continue with reload ya. Ya. Setelah ini kita sudah selesai membuat data klien. Minimize. Dan ini juga. Ini juga. Oke, kita minimize. Dan sekarang kita masuk ke aplikasi phone pada klien. Ya, misalnya ini atau yang ini. Kita masukkan data di sini, yaitu data yang bernama Jainal. Ya, kita tambahkan. Name. Klien 1. Oke. Kemudian untuk domain kita buat nomornya, nomor si channel tadi 234 add IP server yang 50.3 192.168.50.3. Masuk ke username kita buat saja 234, password sama 234, ulangi 234, ID name atau ID name 234. Oke.
Setelah itu apply, oke. Apply, oke. Play, oke. Iya. Kemudian kita masuk ke klien yang satu lagi, yaitu Trich Expon. Tadi Jaiver ya, sekarang Trich Expon. Kita pilih klien. Iya. Kemudian di sini kita buat saja new. Kita pilih new. Kemudian account name. Account name kita kosongkan saja ya. Kita kosongkan saja. Di sini kita buat siswi. Extension dua password 222. Oke. Sekarang kita local IP-nya di sini 192.168.50.3. Oke, kita oke kan? Iya. Kita edit lagi. Kita buat aja di sini. Siswi. Oke. Ya, di sini sudah. Masih belum connect ya. Masih belum connect. Oke, sudah connect. Ini dia on hop. Oke. Sudah ya. Jika sudah ada tampilan on hop, maka dia akan terbukti dan terkoneksi. Sudah pasti. Kemudian sekarang kita melakukan panggilan ke Jaiper, yaitu dengan memanggil nomor dari si channel. Ya, channel. Tadi nomornya 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya nomor channel. Ya. 2, 3, 4. Sekarang kita telepon. Ya, masuk.
Yang menelpon siapa? Siswi dengan nomor 222. Ya, itu dia. Kemudian kita stop panggilan. Oke. Udah terbukti ya, terhubung. Dan kemudian kita coba telepon si siswi melalui dari handphone si Jainal. Ini ya. Oke. 222 itu nomornya dari si siswi. Kita panggil. Iya, di sini belum bisa memanggil ya. Iya, belum bisa. Maka yang salah itu ada di mana ya? Saya coba cari dulu. Oke, di sini kita buat klien 1. Oke. Berarti salah ya tadi. Tadi sudah ada 2 klien rupanya di Jayper. Tapi yang ketika di list account itu tidak saya rubah. Dan di sini sudah ada klien 1. Oke. Sekarang kita melakukan panggilan ke siswi 222. Coba bisa apa tidak? Iya, bisa. Dan si Jainal telah menelpon si siswi. Sudah ya? Sudah bisa? Kemudian kita tolak. Ya. Kita hentikan panggilannya. Coba kita telepon lagi. Iya, masuk. Oke, stop. Ya. Inilah dia tahap akhirnya dan telah selesai. Jadi, Jainal bisa menelpon siswi karena adanya server asterisk tadi, yaitu server VoIP. Ketika kita menekan tombol 22 atau nomor 222 dan di OK kan atau di dial up, maka perintah ketika kita tekan tombol ini, maka dia akan mengirimkan nomor ke server dan server akan melihat kemana klien itu, ke
mana nomor klien yang ditelepon si channel tersebut. Itu ternyata dua-dua itu kan nomor dari siswi. Maka diteruskanlah ke siswi. Karena nomor channel dan nomor siswi sudah ada di klien. Cuman mereka berbeda areal. Ya gitulah kira-kira. Dari klien, dari penelpon masuk ke server dan diteruskan ke tujuan. Oke. Dan di sini kita bisa membuat ke 5 komputer. Ini kan hanya di dalam satu komputer. 5 komputer bisa. 5 komputer bisa. Dengan jarak puluhan meter bisa ya, lokal. Tapi dalam settingannya kita harus menggunakan adapter terbridge. Itu dengan menggunakan adapter terbridge. Jika kita menggunakan adapter terbridge, maka kita akan masuk ke penyetingan ether dari setiap masing-masing komputer. Jadi IP-nya itu harus di-setting setiap masing-masing komputer, IP yang di perangkat ether ya. Ya, perangkat ether. Disesuaikan harus satu segmen supaya bisa terkoneksi. Setelah disetting adapter terbridge, maka restart sistem VoIP-nya dengan perintah service network restart. Baiklah, sampai sekian tutorial yang kita lihat atau kita pelajari atau menjadi sumber pelajaran bagi siapa yang ingin melihatnya atau menonton. Dan ini sangat berguna untuk diterapkan ke perusahaan, misalnya membuat telepon lokal supaya tidak memakan pulsa. Jika kita menelpon dari handphone seluler, maka kita harus menggunakan pulsa. Tapi kalau ini tidak ya. Dan ini juga bisa dikombinasikan menggunakan access point dan tidak memakai kabel. Tapi jika kita memakai ether, pastinya kita harus memakai kabel. Oke, sampai di sini dulu pembahasan pelajaran atau tutorialnya. Dan semoga bermanfaat bagi siswa-siswi yang sedang belajar VoIP di jenjang SMK, khususnya kelas 12 TKJ. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih.